Hai sahabat warna, di episode kali ini kita akan melihat proses produksi berbagai macam kue tradisional darinya Mama Nisa. Nah sahabat, ada yang tahu nggak apa nama kue tradisionalnya? Saya mau coba nih Bu ya. Bisa, langsung coba aja. Rasanya gimana? Ini kalau makan kue semprong di sini tuh bikin nagih Bu. Iya, alhamdulillah. Kue tradisional Indonesia merupakan bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Kue-kue ini biasanya dibuat dengan bahan-bahan lokal dan teknik pembuatan yang khas. Cukup pakai sendok teh ya, jangan pakai sendok makan. Jadi seperti ini, langsung kita taruh. Ini tadi kita taruh di atas. Kue tradisional Indonesia dapat dikategorikan menjadi kue basah dan kue kering. Nah, episode kali ini kita akan melihat salah satu pembuat kue tradisional di Kabupaten Tabalong. Halo sahabat warna, kali ini bersama saya Ayu. Di episode kali ini kita akan berkunjung nih ke salah satu pembuat kue tradisional yang ada di Kabupaten Tabalong. Khususnya saya sudah berada di Desa Wayau. Nah, apa aja kue-kuenya dan keseruan pada hari ini, bagaimana cara pembuatannya? Yuk ikutin kita terus. Let's go! Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Ini di tempat Ibu ada jual kue tradisional ya? Iya, benar ada. Kayak apa aja nih Bu kue tradisional yang ada di tempat Ibu? Ada beberapa varian, ada kembang goyang Ada atau kembang goyang. ada karpinang ada karpinang asin sama karpinang manis sama semprong. Oke, kita boleh lihat nggak Bu? Iya, boleh, gimana boleh. produknya? Iya, boleh. Ayo, Oke. silakan masuk. Terima kasih Bu. Iya. Misi. Iya. Kue semprong atau yang juga dikenal sebagai kue Belanda adalah kue kering yang berasal dari Indonesia. Kue ini berbentuk silinder panjang seperti pipa kecil dengan rasa yang khas dan unik. Kue semprong juga hadir dalam bentuk lain, seperti bentuk segitiga dan persegi panjang. Rasa kue ini tidak terlalu manis dan terasa renyah serta gurih ketika digigit. Halo sahabat warna, hari ini Ayu sudah ada di rumah Mama Nisa nih ya. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana sih cara pembuatan kue tradisional yang namanya kue semprong. Yuk kita intip gimana cara buatnya. Nah oke, gimana nih? Kita sudah sama Mama Nisa nih ya pada hari ini. Oke, kita langsung aja kenalin mungkin apa aja nih bahan-bahannya yang ada di sini. Ini ada tepung beras, Ada tepung beras, ada gula, mentega, telur bebek, vanili bubuk, vanila bubuk, sama tepung terigu. oke, satu Nih, ada sama lagi. santan Iya, juga santan ya. yang Oke, mungkin kita langsung aja gimana caranya proses pembuatannya nih Iya, ya. bisa. Sambil kita ngobrol-ngobrol nih Iya, ya. iya, bisa. Tapi kayaknya aku pengen coba deh. Oh, mau bikin? Iya, Coba. coba deh ya Ini. kayaknya. Oke. Pertama-tama masukkan kita masukkan gula. apa dulu nih? Iya. Kita masukkan gula dulu ya Masukkan berarti gula. ya. Ini gulanya semua ini? semuanya. Oke. Masukkan gula. Bantu ya. Oke, siap. Masukkan 2 vanili bubuk. Masukkan 2 vanili bubuk. Iya, iya. Harus pakai telur bebek. Oke, ini harus pakai telur bebek. Iya, ya? harus pakai Supaya telur apa bebek. nih kalau pakai telur bebek? Renyah. Oke, Iya, supaya renyah. ya. Nah, jadi sahabat warna yang mau bikin kue semprong jadi harus pakai telur bebek ya. Iya. Jadi supaya renyah seperti itu. Menteganya harus mentega keluan. Oh, mentega Iya. Ibu udah berapa lama nih usaha kue semprong nih?
Sudah lama, sejak tahun 2014, cuma dulu masih usaha sampingan, belum menjadi usaha utama. Oke. Nah Ibu, kenapa ini harus dipakai tangan kayak gini? Bisa nggak pakai Mesin mixer? Oh iya, sebenarnya bisa, cuma adonannya kada bertahan lama. Oh Ini iya. kalau diaduk pakai tangan bisa bertahan sampai 24 jam walaupun di luar. Oke. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat kue tradisional, ini benar-benar tradisional. Jadi kita membuatnya benar-benar harus kalis pakai tangan ya. Jadi kita harus bertenaga. Jadi kalau pakai mixer, informasinya dari Ibu itu bisa tidak bertahan lama seperti itu. Jadi teman-teman yang mau bikin kue semprong agar bertahan lama, ini pakai kekuatan tangan. Sudah. Oke, selanjutnya apalagi nih Bu? Kita Masukkan stepnya. tepung terigu. Oke, kita Tapi masukkan. harus perlahan masukkannya, Oke. sambil dikocok. Sambil dikocok. Oke. Biar pasti dikasih santan kada menggumpal. Iya, betul. Jadi kita perlahan kita masukkan tepung terigu, tapi diaduknya secara pelan-pelan saja. Ini beda merek, beda kualitas. Oke, beda merek, beda kualitas ternyata sahabat warna ya. Jadi kita benar-benar harus mengutamakan namanya bahan-bahannya seperti itu. Iya. Jadi tadi kalau misalkan kita juga mau menggunakan santan, nah itu benar-benar santannya yang harus segar ya. Jadi kalau misalkan agak awet dan agak gurih gitu rasanya harus dikasih garam ya, Iya, Bu ya. harus dikasih garam. Iya. Dan ini step terakhir. Step terakhir. Oke, ini step terakhir kita masukkan tadi tepung beras. Jadi benar-benar harus tepung beras yang bagus. Nah, sahabat warna, kita sudah selesai ngadon. Nah, seperti ini. Jadi adonnya udah kalis. Kita tadi ngadonnya sekitar 15 sampai 20 menitan ya, Bu ya. 20. Jadi kita sudah mengadonnya. Nah, step berikutnya apa nih, Bu? Tinggal dimasak. Kita habis ini tinggal langsung masak. Bagaimana caranya memanggangnya ya, Bu ya. Ini Iya, dipanggang. dipanggang. Pakai alatnya, unik banget nih alatnya nih. Nah, kayak gini ya guys. Iya, pertama alatnya harus dipanaskan. Nah, kali ini kita juga akan membuat yang namanya semprong berbagai macam varian rasa. Jadi tidak hanya original aja, tapi nanti akan ada yang rasa tiramisu, kemudian ada rasa apa lagi? Coklat, ada Coklat, stroberi, dan ada stroberi. ada vanila. Ada vanila juga ya, seperti itu. Jadi kita mungkin akan buat berbagai macam variasi rasa. Terlalu panas, lengket. Jadi harus benar-benar pas. Bismillah. Cukup unik ya sahabat warna untuk membuatnya. Jadi memang benar-benar harus Sisinya harus kita tidak boleh buat. terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin gitu ya. Ininya harus dibolak-balik. Jadi Biar harus masaknya benar-benar rata. Dibolak-balik seperti Biar itu. masaknya rata. Betul. Saya mau coba nih Bu Bisa, ya. bisa. Langsung coba aja. Rasanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget, enak. Ini kalau makan kue semprong di sini tuh bikin nagih, Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi dia rasanya ada manis-manisnya, gurih, renyah banget ya, dan nggak terlalu manis juga sih. Jadi kayak bikin nagih gitu. Tapi aku juga penasaran, nanti Abi juga akan ngulik gitu kan, gimana sih cara proses pembuatan kembang goyang dan juga akar pinang. Ya. Nah, jadi proses pembuatan semprong yang ada rasanya, kita kali ini ada rasa coklat ya, jadi kita langsung masukin aja coklatnya ke dalam tuangannya. Banyak bentuknya nih sahabat warna ya, jadi ada yang panjang-panjang, kemudian ada yang kayak bentuk dilipat-lipat seperti itu, jadi seperti ini. Jadi ini di dalamnya udah ada varian rasa coklat, tapi nanti kita akan coba juga yang rasa tiramisu Bisa, nih, Bu ya. bisa. Oke. Itu yang paling best seller sebenarnya, rasa tiramisu. Yang paling biasanya ya. Kalau dalam sehari Ibu bisa produksi berapa banyak nih, Bu? Sebenarnya bisa, kalau yang rasa bisa sampai 8-9 kiloan satu harinya. 8-9 kiloan Ya, tapi kalau yang original paling 7 sama 8 kilo aja. Oke. Nah, Ibu usahanya ini udah sejak kapan, Ibu? Sebenarnya usahanya dulu mulai membuatnya tahun 2014.
Cuma dulu tuh cuma usaha sampingan. Karena usaha utamanya dulu jualan baju toko. Cuma Jadi awalnya malah jualan baju ya ya? jualan baju. Ini cuma usaha sampingan karena dulu jualnya cuma kiloan. Oh, kenapa nih awal mulanya kenapa ibu jadi tiba-tiba kepikir bikin kue ini? Pas corona toko tutup, udah bisa buka, jadi ya perekonomian ya Iya. Jadi benar-benar harus muter otak. gitu Iya. ya buat usaha apa gitu kiranya. Jadi kepikiran untuk bikin Kue ini. Dulu tuh bingung, kalau kiloan kan agak jarang orang mesannya, paling pas lebaran. Habis itu anak itu langganan suka beli salad buah. Salad buah kan ada boxnya. Oke. Oh jadi dulu ibu belum ada kemasan yang seperti ini? Belum ya? ada, belum ada. Pesanannya Tapi pun udah banyak pesanan? ya cuma kiloan. Iya. Habis itu timbullah ide dari kemasan salad buah. Coba mau bikin yang di box. Gimana respon pelanggan? Iya. Coba sekali bikin. Oke. Dulu pertama itu dapatnya cuma 10 box. Ya, Itu awal mula ya, Bu? Ya, awal mula. Coba pasang di status WA. Oke, masarnya berarti lewat media sosial Iya, dulu ya? coba deh, kan udah bisa kemana-mana, corona. Coba masang di status WA. Tapi ternyata Alhamdulillah dalam sehari itu laku, habis, terjual. gitu. Siapa nih yang biasanya nemenin ibu bikin ini? Kue ini kah? Suami. Suami ya pastinya. Iya. Sama adik. Oke, ada adik Iya. juga. Soalnya kami punya admin, ya adik ulun adminnya yang khusus nerima pesanan-pesanan. Oke. Sehari nih ibu bisa terima pesanan berapa banyak? Maksimalnya ya 8-9 kilo maksimal. Sebenarnya kalau diterima semuanya lebih dari itu. Cuma keterbatasan tenaga dan waktu, jadi maksimalnya segitu aja dalam sehari. Jadi ini banyak varian rasa tadi ya Bu ya? Banyak. Ada tiramisu, tapi benar-benar aku tadi udah coba yang tiramisu tuh benar-benar enak banget sahabat warna. Yang tiramisu best banget. Dan wajib kayaknya kalian coba yang rasanya tiramisu. Tapi jangan khawatir, ada juga rasa-rasa lain ya kalau misalkan yang nggak suka. Ada yang coklat, kemudian ada yang strawberry, vanilla, ataupun original seperti itu. Dan memang rasanya manis kayak gitu ya, agak manis-manis gitu. Kita mau tahu juga nih Bu, terkait Ibu udah pernah dapat omset berapa nih Bu sebulannya kira-kira dari usaha seperti ini ya kan? Siapa tahu sahabat warna yang ada di rumah pengen tahu. Omset sebulan tiap bulannya itu berbeda-beda. Cuma standarnya sekitar 6-8 juta per bulan. Oke, 6-8 juta per bulan nih. Untuk hari biasa, tapi kalau untuk lebaran atau hari-hari yang maulid itu ya lumayan tinggi omsetnya. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi ini sangat membantu lah ya untuk perekonomian. Sangat membantu. Ya, betul sekali. Dan usahanya ya bikin kue ya kan Bu? Iya. Gitu. Nah, sahabat warna, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan kue semprong. Nah, habis ini kita akan lihat lagi bagaimana cara pembuatan kue kembang goyang. Nah, kalau di tempat kalian, apa ya kira-kira namanya? Yuk kita intip, gimana cara pembuatannya. Selain melihat produksi kue semprong, Ayu juga berkesempatan melihat sekaligus belajar membuat kue tradisional lain. Sahabat tahu nggak apa nama kuenya? Yap, betul. Ini adalah kue tradisional akar pinang dan kembang goyang. Kue akar pinang adalah kue kering tradisional yang populer terutama di daerah Kalimantan Selatan. Kue ini memiliki bentuk yang menyerupai akar pohon pinang dan rasanya gurih serta renyah. Kue ini sering disajikan dalam acara khusus atau sekedar camilan sehari-hari. Kembang goyang adalah kue tradisional Indonesia, khususnya dikenal sebagai kue khas Betawi.
Kue ini dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai kembang dan cara pembuatannya yang digoyang-goyang saat digoreng agar adonan terlepas dari cetakan. Kue ini sering disajikan saat acara lebaran atau hajatan dan memiliki rasa yang gurih dan renyah. Halo sahabat warna, kembali lagi bersama saya Ayu. Kali ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan kue tradisional yang namanya kembang goyang. Penasaran gimana keseruannya? Yuk kita lihat gimana. Jadi unik banget ya pemirsa, ini bentuknya memang udah kayak kembang. Oke ya, jadi memang harus dipanaskan Ya, tadi harus terlebih dipanaskan. dulu. Saya boleh coba nggak, Bu? Boleh. Oke. Jangan sampai tenggelam itunya. Oke. Taruh. Jadi kita celupin di sini ya. Tenggelam, jangan tenggelam. Karena belum mau lepas inya. Oh, jadi harus Jadi memang harus benar-benar unik. Nah, ini ada salah satu keunikan guys. Jadi tidak boleh yang namanya tuangannya itu langsung kecelup semua. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya kan. Jadi dia harus di permukaannya harus muncul tetap seperti itu ya. Jadi nanti salah kayak saya tadi ya kan. Nah, ini. Jadi memang harus berteknik. Oke, seperti Ya, itu. angkat dan taruh sini. langsung taruh. Oke. Nah, tuh. Yang sudah matang. Oke deh. Tenggelam ya. Ya, udah boleh tenggelam. Jadi memang benar-benar harus Angkat. ya langsung angkat, Taruh. langsung celup. Iya. Goyang sedikit. Goyang. Lepas dah. Ya. Iya. Taruh lagi, dipanaskan lagi. Taruh lagi. Iya. Oke. Dipanaskan lagi. Nah, jadi tekniknya sahabat warna memang harus digoyang dan harus perlahan juga. Jadi ketika sudah lepas dari tuangannya, kita harus celup dulu di minyak panas ya. Iya, didiamkan supaya dulu. dia nggak lengket seperti itu. Nah, kita tuang lagi dan ini ternyata dia tidak boleh tenggelam dan langsung kita angkat, langsung kita goyang. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, pasaran Ibu nih udah sampai mana aja nih? Siapa tahu udah sampai luar negeri ya kan? Masih daerah Indonesia. Sudah Indonesia Ya. tentunya ya. Kalau dari luar daerah Kalimantan itu ada ke Malang, Jogja. Oh, sudah sampai ke Malang Ini nih, biasanya guys. orang bawa buat oleh-oleh. Oke. Ada yang orang luar berarti kesini juga Iya, gitu ya Bu? dijadikan oleh-oleh. Tapi kalau yang daerah Kalimantan, Brau, Sampit memang sudah ada. Balikpapan yang paling banyak langganan. Oke, Balikpapan. Dari Jakarta, dari Iya, dari luar, dari Malang. Kemarin kan Bogor. Bogor. Ya, oke. dijadikan sebagai oleh-oleh. Soalnya mudah dibawa, Betul. simpel, harganya di kantong. Dan harganya juga Sesuai, iya, terjangkau ya. terjangkau sesuai sama kantong. Oke, ini berapa lama tahannya untuk disimpan? Oh, ini kalau di ruangan biasa tanpa ber-AC sebulan sampai sebulan setengah tuh masih bisa, masih renyah. Tapi kalau untuk ruangan ber-AC sekitar 2 bulan sampai 3 bulan masih renyah. Oke, jadi lumayan tahan lama Iya, ya. lumayan tahan lama. Oke Ibu, mungkin Ibu pernah ikut pameran atau expo-expo seperti itu? Ya pernah, di akhir tahun selalu ikut. Tiap Oke. ada acara hari jadi Tabalong, selalu ikut. Iya, jadi memeriahkan acara Iya. Kabupaten Tabalong ya Iya. kan di hari ulang tahun Ibu. Karena memang ada biasanya stand yang disediakan dari desa buat para OMKM. Jadi di situ. Benar Iya. banget. Ya, ini bisa mengembangkan usaha-usaha ibu-ibu ya, Iya, UMKM. sekalian memasarkan, memperkenalkan produk. Nah, sahabat warna, ini dia hasil dari pembuatan kue tradisional kembang goyang. Kita coba mau nyobain gimana sih rasanya nih ya. Coba dulu ya Bu Iya, ya. silakan. Oke, saya coba dulu nih. Sahabat warna, ini tuh rasanya lebih gurih ya dibanding yang kue Semprong. semprong tadi. Kalau kue semprong mungkin agak lebih manis, kalau ini lebih gurih dan memang telurnya berasa juga ya Bu ya. Iya. Bener enak. Dan ini pas banget buat cemilan-cemilan di sore hari gitu kan ya, atau lagi di santai-santai di rumah, pas banget untuk menemani Anda di rumah. Enak. Dan proses pembuatan
kembang goyang ini lebih mudah dibanding dengan kue semprong yang tadi. Jadi dia lebih cepat ya Bu ya, selesainya lebih cepat juga. selesai. Betul sekali. Nah Ibu, kalau untuk penjualan sendiri dari yang Ibu buat ini ada 3 varian ya? Iya, Nah, mana yang paling banyak diminati oleh orang-orang? semprong. Semprong ya? Ya, paling bestseller, paling Iya. banyak peminatnya. Karena memang semprong ini juga pembuatannya juga perlu teknis yang khusus gitu kan. Iya, Dan perlu ekstra kesabaran dan harus benar-benar ini ya Bu ya, teliti Iya, gitu ya. harus benar-benar Betul teliti. sekali. Jadi saya mau tanya dulu Bu, ini harganya satu box berapa? harga Kalau satu yang boxnya kembang goyang berapa? Satu box? 10.000. 10.000 ya, sahabat warna yang pengen beli langsung ya di warung Mama Nisa, langsung aja datang ke Desa Wayau. Tempatnya ada di Kabupaten Tabalong. Harga satu boxnya kurang lebih seperti ini. Ini harganya 10.000 saja. Seperti itu. Dan juga ada yang varian lainnya, ini kue semprong. Ini harganya berapa Ibu? Sama 10.000. 10.000 juga sama. Jadi Ibu juga menerima pesanan kiloan. Seperti jadi kalau teman-teman sahabat warna yang ada di rumah pengen pesan, nah, bisa langsung hubungi Ibu. Seperti itu. Atau ini juga menginspirasi buat sahabat yang ada di rumah mungkin yang ingin buka usaha atau pengen buat di rumah, itu bisa banget. Nah Ibu, mungkin tadi Ibu udah buat yang variannya ada 3 ya Bu ya? Iya. Mungkin adakah Ibu rencana untuk membuat varian lainnya? Produk lain maksudnya. Betul, Ini. produk lainnya. Untuk sementara ini belum, cukup ini aja. Terus tapi ingin mengembangkan yang lebih banyak rasa. Ya, Iya gitu benar-benar aja. ya. Jadi Ibu fokus dulu untuk ngembangin yang 3 ini dulu Iya, aja ya. fokus ini aja. Supaya apa sahabat warna? Supaya tidak hanya di Tabalong tapi di Indonesia dan juga mancanegara untuk bisa kenal kue tradisional kita. Iya. Seperti itu. Nah Ibu, saya mau terima kasih banyak Iya, karena sudah sama-sama. diajarin gimana caranya. Tadi udah buat pertama kue semprong, Iya. kemudian habis itu kita buat juga kue kembang goyang. Seperti Iya. itu. Semoga nanti usaha Ibu lancar-lancar ya, Amin. sahabat warna semuanya. Ya, baiklah. Terima kasih Ibu. Kami Iya, pamit. iya, sama-sama. Terima kasih sudah mampir ke tempat kami. Nah, sahabat warna, kita tadi sudah melihat bagaimana proses pembuatan kue tradisional yang ada di kabupaten khususnya. Tadi kita sudah belajar bagaimana proses pembuatan kue semprong dan juga kue kembang goyang bersama Mama Nisa. Nah, sahabat warna, jangan lupa terus tonton program Warna. Dan saya Ayu, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!